Pola makan, istirahat, dan olahraga. Bila mana ada keluhan penyakit apapun, segeralah datang ke klinik Pak Mustofa. Insya Allah dengan syariat Pak Mustofa, Allah akan menyembuhkan penyakit Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa yang menderita penyakit tertentu, bahkan penyakit kronis sekalipun, silakan datang berobat ke klinik pengobatan Pak Mustofa yang ada di perumahan PU Pakjo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Insya Allah apapun penyakit Anda bisa disembuhkan dengan syariat pengobatan Pak Mustofa. Jangan pernah berputus asa karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata saya Desmarina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin dak pacak aku ngelupokenya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit beh. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh wong dosun. Ya udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Mau balik lah Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya? Baliklah ke Palembangnya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat menerima sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter Val TV ya? Iya, sekarang di Val TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton Val TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream.
Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Wah. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cik Edi di acara Grebek yang nyajikan berita-berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi sudah kami siapkan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Grebek selengkapnya. Kita masuk ke tema pertama. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Palembang yang dipimpin langsung Kapolrestabes Palembang melakukan penangkapan pelaku pengancaman dengan gunakan senjata api rakitan di sebuah kontrakan. Sherlock tadi. Windahkan sekali lagi. Sam. Boy. Windahkan sekali lagi, Boy. Untuk kau muncul, Boy. Tapi dari kepolisian naik ke atas.
Baca inilah detik-detik penangkapan pelaku Doni warga Riau yang dilakukan oleh unit Reskrim Polrestabes Palembang. Terselip penangkapan tersebut berlangsung dramatis dengan diwarnai baku tembak antara pelaku sama petugas kepolisian di TKP. Dari video amatir tersebut, pelaku yang berada di jero kamar melakukan ketembakan sebanyak 5 kali, ngebuat petugas juga ngelepas ketembakan. Warga sekitar yang dengar suara tembakan tersebut langsung bamburan metu keluar rumah, sehingga polisi yang berjaga ngikut menenang ke masyarakat. Sesudah 3 jam di lokasi kejadian, akhirnya senjata api revolver yang digunakan pelaku pelurunya habis, sehingga polisi langsung ngenjuk tembakan tegas terukur yang bersarang di kaki pelaku. Lima kali letus hari ini. Ini lagi asli ya? Siap, asli. Rakitan. Tapi bagus bi buatannya. Iya, Pak. Dari tangan pelaku, petugas ngamankan sikok senpi rakitan sama 4 selongsong peluru yang sudah ditembak ke pelaku. Menurut pengakuan pelaku, dirinya ngawak senpi cuma untuk jago-jago. Sedangkan dirinya nekat melakukan sejumlah tembakan tersebut guna meringati polisi yang nak nangkap dirinya. Berapa kali? 4 kali. Tujuannya apa itu melepaskan tembakan? Polisi pulang Pak, yang saya gunakan ini. Untuk supaya polisi satu ya terang sekali. Kalau bukan untuk bunuh polisi bukan. Bukan, memang sengaja memang ditembakin. Peringatan lah. Peringatan. Sekali. Apain? Ya saya ada di sana. Saya nyabur di sana. Nyabur situ. Nyabur. Itu memakai, saya memakai. Terkait hal tersebut, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra mengungkapkan pelaku ini ngeresak ke warga kawasan Puncak Seguning, Kelurahan Lorok Pakjo, Ilir Barat 1, di mana pelaku ini sering masuk ke jero kontrakan warga sekitar sambil nenteng senpinya. Laksanakan negosiasi dengan tersangka bahwa menyatakan bahwa tersangka sudah dikurung. Alangkah eloknya kalau tersangka menyerahkan diri untuk kita selesaikan di kantor. Kemudian tersangka melepaskan tembakan lagi, 4 tembakan lagi, 1 tembakan cat atau tidak menyala. Kemudian pasar ya, petugas mulai tersangka melihat keluar bagaimana kondisi di luar seperti itu. Dia muncul sedikit, salah satu petugas kami, salah seorang petugas reserse mengeluarkan tembakan, 1 diantaranya mengena ke betis korban. Setelah korban tersungkur, baru kita penyergapan ke arah korban. Ya, jadi kurang lebih negosiasinya dari jam 10 malam sampai jam 1 dini hari, tersangka bisa dilumpuhkan, tidak ada korban dari masyarakat, tersangka juga hanya luka ringan. Guna nanggung jawab ke perbuatannya, tersangka dikenakan ke pasal Undang-Undang Darurat tahun 1951 Junto, pasal 335 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, tersangka tentara gadungan berpangkat letda berhasil diaman ke anggota Babinsa 06 Koramil Pakjo di kosan kawasan Jenderal Sudirman. Usai diaman ke, tersangka langsung diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini Bapak orangnya lain, yang pimpinannya lain. Nah, terus? Pimpinannya. Iya, maksudnya kau ada yang menggali lagi? Siap, ada Pak. Oke, Siap. udah benar? Siap. Benar ya, mengaku ya? Bawa. Itu Pak, ada bajunya Pak. Enak sekarang itu, silakan itunya. Naik ke mobil jadi bang? Digantung sini, nasi Pak. Nasi Pak, pakai. Pecah inilah Septian Wijaya, 23 tahun, tersangka yang ngaku tentro. Berhasil diamankan anggota Babinsa 06 Koramil Pakjo di kosannya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Barat Kodam 2 Sriwijaya. Tersangka diamankan karena sudah menyamar jadi tentara gadungan yang galak mudi ke korbannya. Usai diamankan, tersangka langsung diserahkan ke Polrestabes Palembang. Dari pengakuan tersangka, kalau dirinya baru 3 bulan jadi tentara gadungan ini, tapi sebelumnya pernah juga ditangkap polisi karena kasus nyamar jadi perwira polisi sampai ngedekam di sel tahanan selama 3 tahun 6 bulan. Selama 3 bulan ini diakui tersangka bersikap korbannya.
Tapi untuk ngejob PAM, sudah beberapa kali dilakukannya. Job tersebut didapatnya dari uang yang ngongkon sama yang gaji tersangka sebulan 6 juta rupiah. Kalau tentara ini mungkin sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Kemarin di Polda berapa lama? Di Polda maksudnya? Kemarin kan sempat ditahan di Polda. Terus menjalani hukumannya berapa tahun? 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Kayak seragam polisi itu? Polisi. Tahun berapa tuh ditangkap? 2018. Itu jaringan yang sama atau? Jaringan yang sama. Mulai dari kayak trafficking online, terus pam-pam, kayak ngepam gitu, dan lain sebagainya. Jual jasa ya? Iya. Sasarannya tuh pada perempuan ya? Enggak, yang terpenting kayak perusahaan. Jadi ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan penjagaan. Berapa? Itu bukan kita yang ngatur, Pak. Ada yang di atas saya. Sementara itu, korban yang merupakan mahasiswi inisial ET 25 tahun mengungkapkan kalau dirinya baru kenal seminggu dengan tersangka melalui aplikasi lain. Sesudah berkenalan, tersangka ngaku kalau dirinya anggota Kodam 2 Sriwijaya. Sudah berjalan, pelaku dengan alasan mobilnya rusak maksa korban untuk minjem duit 4 juta untuk menerima mobilnya. Tak cuma itu, tersangka juga maksa untuk gade ke perhiasan korban sehingga korban mengalami kerugian seluruhnya 9 juta rupiah. Terus dia chatan dia minta itu sama CC, terus dia mau video pelaku pakai baju seragam TNI. Terus lanjut ke WA, dia ngakunya di Kodam dinasnya, terus dia ngajak aku jalan, minta kopi di Kodam. Yang kedua kalinya emas saya digadiinnya cincin setengah suku sama gelas. Total kerugian berapa mas? Jadi 9 juta, 4 juta sama 9. Kita kenal dengan dia berapa lama? 1 minggu. Dan tim Intel Kodam 2 Sriwijaya, Letda Infantri Haryanto, mengungkapkan tersangka ini merupakan komplotan sindikat penipuan yang nyamar jadi perwira TNI gadungan berpangkat Letda. Komplotan sindikat penipuan yang mengatasnamakan pakai seragam TNI. Pada saat ini kami menyerahkan kepada pihak Poltabes untuk ditindak lanjutkan hukum selanjutnya. Heru Wahyudi, PAL TV. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, maling handphone di rumah tetanggonya, Ika Jando anak Siko, warga desa Sinar Dewa Pali, ditangkap polisi di tempat tinggalnya. Dari pengakuan tersangka, aksi tersebut dilakukannya dengan direwangi kawan lanangnya yang mak ini sudah menjalani hukuman. Juru kondisi tertunduk lesu, Ika, warga desa Sinar Dewa Pali yang sudah tertangkap polisi karena terlibat pencurian HP punya tetangganya dewe. Diamankan di Polres Pali, guna dilakukan pemeriksaan. Juru keterangannya terungkap kalau Jando anak Siko ini direwangi kawan lanangnya berinisial DR yang sudah lebih dulu ditangkap polisi dengan cara masuk ke rumah korban melalui jendela yang pintunya tidak terkunci. Selanjutnya, Ika ngembek 2 HP korban. Selanjutnya, HP curian dijual ke Ika ke penadah. Dan dari hasil jajuan tersebut, tersangka Ika nerima bagian duit Rp150.000. 200 tadi? Oh, banyak kan. Dua-dua HP itu paling 200 aku di. Jangan paling itu kira-kira berapa nih ya? Lanjut sendok. 200 lah Bang. 200. Berhasil ganti HP ya? Jual itu happy. Tidak ay. Ngangkat happy nya tuh. Tidak ay. Hah? Kamu habis itu apa tuh? Ya habis itu. Happy kan kamu kemarin kan paling tuh. Itu cowok kau yang lagi tangkap tuh cowok kau itu. Berapa minggu? Berapa mana ya? Terus waktu kamu masuk rumah itu apa yang kamu ambil selain HP, Proy? HP itu lah diambil itu. 2. Kau Sesudah kejadian ini, betina ini berlari ke Bandung, Jawa Barat. Baru beberapa hari ini, Ika balik lagi ke rumahnya sampai akhirnya ditangkap polisi. Kami dari Satreskrim Polres Pali mengamankan 1 orang inisial DEK yang mana pelaku tersebut adalah jenis kelamin perempuan diduga terlibat dalam perkara pencurian dengan pemberatan berupa 2 unit HP. Pelaku ini ada 2 orang, sebelumnya sudah kami lakukan penangkapan atas nama DR dan sekarang masih dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Pali. Guna nanggung jawab ke perbuatannya, tersangka Ika dijerat dengan pasal 363 KUHP. Ini harus ngerekam di sel tahanan Polres Pali. Aji, PAL TV.
Pemirsa, 14 anggota Polda Sumsel kena PTDH. Berita selengkapnya bakal hadir setelah yang lewat Siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Belanja di Oshop aja. Ini telah hadir Eco Home Halogen Oven 8-in-1 memiliki 8 fungsi, diantaranya oven, membakar, memanggang kue, menggoreng, menghangatkan, barbecue, memanggang daging, dan mengukus. Dilengkapi knop untuk kunci keamanan, masak jadi aman dan nyaman. Juga dilengkapi dengan knop pengatur waktu dan suhu yang membuat masakan Anda anti gosong dan lebih matang sempurna. Hadir dengan teknologi modern dan terkini, bekerja menghasilkan sirkulasi udara panas, memasak dengan Eco Home Halogen Oven lebih cepat matang, aman, dan hemat listrik hingga 20% daripada oven biasa ataupun microwave. Eco Home Halogen Oven juga sangat mudah dibersihkan, karena dilengkapi dengan tombol pembersih otomatis, juga dapat difungsikan sebagai alat sterilisasi. Eco Home Halogen Oven, memasak jadi lebih sehat dan hemat. Belanja di Oshop aja. Hai, alang kelemaknya pempek ini no, ini dia pempek asli iwak kakap. Wow. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralcek atau #viralcek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viralcek.
Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu bakteri. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat penerimaan sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kamu bisa kayak orang enggak? Enggak kayak orang. Ini Kak. Ini apa ya? Mau kasenian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri. Upacara PTDH anggota Polda Sumsel digelar Jumat pagi. Juru upacara ini ada 14 anggota Polri yang kena PTDH. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri melaksanakan upacara pemberhentian tidak hormat atau PTDH terhadap personel Polda Sumsel Jumat pagi di Polda Sumsel. Juru upacara IDW turut dihadiri oleh para pejabat Polda Sumsel. Sedang itu untuk yang kena PTDH cuma foto anggota yang digawa anggota Provos Polda Sumsel. Menurut keterangan Kapolda Sumsel, upacara PTDH ini dilakukan sebagai bentuk bukti pihak Polri untuk negak ke pelayanan hukum ke masyarakat. Bagi anggota Polri yang di PTDH dianggap tidak dapat melayani masyarakat. Kedepannya diharapkan bagi anggota Polri yang agar lebih ngedepan ke pelayanan ke masyarakat, sehingga Polri pacak dicintai warga jeru jalan ke tugasnya. Itu kan ya, anggota Polri hanya ada dua. PTDH itu kan pecat, PTDH atau pecat atau dipidana. Ini bagus, ini karena ya kita kan mau melayani masyarakat, mau menegakkan hukum. Bagaimana anggota kita kalau terlibat tentu tidak bisa menegakkan hukum. Pasti dia bisa bermain atau minimal membiarkan. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, Jumat pagi, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra pecat 4 anggota Polrestabes Palembang secara tidak hormat di halaman Mapolrestabes Palembang. Keempat anggota tersebut dipecat karena kasus narkoba. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra gelar upacara pemberhentian secara tidak hormat 9 anggotanya. Pemecatan tersebut dilakukan di halaman Mapolrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra mengungkapkan pemecatan ke-9 anggotanya tersebut karena mereka sudah terlibat penyalahgunaan narkoba. Pemberhentian secara tidak hormat ini merupakan tindakan tegas supaya tidak main-main dengan namanya narkoba, karena tidak ada ruang sama tempat untuk anggota Polri yang gunakan narkoba. Sebelumnya keempat anggota tersebut sudah melewati proses hukum sama sudah berulang kali juga diampuni, tapi masih terlibat dengan kasus narkoba.
Oleh karena itu, terpaksa dipecat secara tidak hormat. Ini kita laksanakan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat karena terlibat ke dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini sebetulnya menjadi concern bagi kepolisian Polda Sumatera Selatan, khususnya Polrestabes Palembang, bahwa kita harus update, sudah saatnya lagi tidak bermain-main dengan narkoba, tidak ada ruang bagi anggota Polri yang masih menggunakan narkoba. Karena kita harus bergerak keluar, menertibkan masyarakat Palembang dari peredaran narkoba itu, sehingga kita mempunyai komitmen kepada diri sendiri untuk tidak melakukan tersebut di dalam internal kepolisian. Salah sikok tugas Polri untuk ngejago, ngelayani, sama ngayomi masyarakat. Jadi sebelum berantas narkoba dari masyarakat, bagusnya bersike di jajaran Polri dulu, baru bisa berantas barang haram tersebut dari masyarakat. Heru Wahyudi, PAL TV. Sumputan di jero hutan yang ada di wilayah Musi Banyu Asin, residivis kasus maling motor ditangkap polisi karena sudah melakukan aksi penjamretan di kota Sekayu Muba. Nah, berhenti kau. Dan muka. Duduk. Guling. Pecah inilah detik-detik penangkapan residivis kasus curanmor oleh unit reskrim Polsek Sekayu. Lanang inisial HN, warga desa Selarai, Kecamatan Sekayu Muba, ditangkap oleh petugas di jero hutan Kabupaten Musi Banyu Asin. Pas disergap, HN dak bekutik, samo dak ketek perlawanan, akhirnya tersangka berhasil digelandang ke Polsek Sekayu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan polisi, tersangka HN ngakui kalau dirinya sudah melakukan penjamretan di kota Sekayu pas tahun 2018 dengan korban betino, sama maling motor di desa Teladan pada tahun 2020 lalu. Selain itu, HN pernah juga ditahan dengan kasus yang sama di tahun 2017 di kota Palembang. Ngapa? Karena salah dicuri. Maling apa? Maling motor. Motor apa? Motor Jupiter. Punya siapa itu? Nah, tidak ingat Pak, orang udah salah. Di mana? Di mana itu? Di rally. Jam? Sekitar jam 6:30. Mau berapa kok beli motor? Dewaan Pak. Berapa kali sudah? Baru itulah Pak. Cak mana kau beli motor? Ya aku tidak sengaja Pak, hilap ke depan. Ngapa motor tuh terkapar apa mana? Motor tuh terkapar di depan. Parkir. Ya, parkir. Terkait hal tersebut, Kapolsek Sekayu AKP Ade Nurdin mengungkapkan tersangka merupakan target operasi yang selama ini sudah banyak ngeresah ke masyarakat. Sesudah melakukan penyelidikan sama mengetahui keberadaan tersangka, langsung merintah ke anggotanya untuk nangkep tersangka di tempat persembunyiannya. Jadi pelaku Hendra, kami ada menerima beberapa laporan dan pengaduan dari masyarakat. Yang pertama, dulu tahun 2018, pelaku pernah melakukan pencurian dengan kekerasan, yaitu dan langsung melarikan diri, yang mana korban mengalami kerugian berupa handphone dan uang tunai. Terus kejadian yang kedua, laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang kehilangan motor. Nah, berawal dari kejadian tersebut, dari 2018 dan 2020 kami melakukan penyelidikan tentang siapa pelaku dan keberadaan pelaku. Dari hasil penyelidikan oleh Kanitres Polsek Sekayu membuahkan hasil bahwasanya diketahui pelaku adalah saudara Hendra. Untuk tanggung jawab ke perbuatannya, kini tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni Undang-Undang KUHP pasal 365 dan pasal 363 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ruzi Iskandar, PAL TV. Pemirsa, 4 kendaraan terlibat tomboran beruntun. Berita selengkapnya bakal hadir setelah yang liwat siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Selamat Taktiko, selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek.
till the dawn. Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Alang lemaknya, pempek ini no, ini dia pempek asli iwak kakap. Wah. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralcek atau hashtag #viralcek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Viralcek. Saksikan Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Bangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mukase, balik lagi kita di Grebek. Pemirsa, 4 kendaraan terlibat tumburan beruntun yang terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera Indralaya Ogan Ilir, tepatnya di kilometer 33. Beruntung juru kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Pecah inilah kondisi 4 unit kendaraan yang terlibat tumburan beruntun di Jalan Lintas Timur Sumatera Indralaya, kilometer 33 OI. Akibat kejadian tersebut, seluruh kendaraan terdiri dari mobil minibus, pick-up, sama truk mengalami ringsek di bagian jabo. Menurut saksi mata dalam kejadian ini, semua mobil yang terlibat tabrakan melaju dari arah Palembang menuju ke kota Indralaya OI. Kuat dugaan kejadian ini diakibatkan jalan licin karena hujan yang guyur Indralaya sejak pagi hari. Sama kurangnya kewaspadaan pengendara mobil, jaga jarak pas berkendara. Beruntun 4 ya? 4? Truk nomornya belakang? Truk yang paling belakang. Kapan jadiannya? Berapa ya dari ini? Barusan? Iya. Baru ya? Iya baru. Jam berapa ya jadian? Pahit lah ya? Hah? Baru dah. Berapa itu mobilnya? 4 mobil. Mana sopirnya? Ada kali? Beruntung dari kejadian ini tidak nimbul ke korban jiwa. Akibat kejadian ini dewek arus lalu lintas dari Palembang menuju ke kota Indralaya atau sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Ahmad Romawi, PAL TV.
Pemirsa terjerat korupsi dana kapitasi JKN di Puskesmas Mula Kecamatan Sangadesa, mantan kepala Puskesmas dicampai hukuman 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Tipikor Palembang. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang nyampe ke hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa Solihin yang merupakan mantan kepala Puskesmas Desa Ngulak, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin. Putusan tersebut lebih dikit 6 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya nuntut terdakwa selama 2 tahun penjara. Majelis Hakim diketuai oleh Hakim Abu Hanifah nyatu ke terdakwa terbukti secara sah samu meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiar sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 238 lebih. Selain itu, terdakwa juga dicampai hukuman denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan kalau denda tidak dibayar, laju diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, serta harus bayar duit pengganti sebesar 238 juta rupiah lebih. Atas tuntutan tersebut, terdakwa dan jaksa penuntut umum mengambil sikap mikir-mikir selama 7 hari. Ya, terima kasih ya. Jadi terkait dengan perkara atas nama terdakwa Solihin SKMMM, Kepala Puskesmas Mula, telah dilaksanakan sidang pada hari Rabu kemarin ya, dengan agenda putusan, yang mana Pengadilan Negeri Tipikor Palembang telah memutus perkara atas nama terdakwa Solihin dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Lebih rendah 6 bulan dari tuntutan penuntut umum selama 2 tahun. Kemudian terhadap denda, uang pengganti, barang bukti dan biaya perkara, Majelis Pengadilan Negeri Tipikor Palembang sependapat dengan penuntut umum. Dan terhadap putusan tersebut, baik dari pihak terdakwa maupun penuntut umum pikir-pikir selama 7 hari terhadap putusan tersebut. Reza Iskandar, PAL TV. Napi asimilasi jadi pengedar sabu. Beritanya bakal hadir setelah yang Liwasiko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Kemitraan Lebah Klanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis. 3 bulan pasti panen. Garansi pembinaan. Perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir mukena kekwa by Siti Khadijah, terbuat dari material bahan Khadijah Poplin yang memberikan efek sejuk karena sudah disesuaikan untuk digunakan di iklim yang panas maupun lembab. Memiliki desain wajah yang telah diinovasi dengan ukuran lingkar wajah 60 cm, desain bagian dahi menggunakan material karet yang berkualitas, tali mukena yang panjang dan mudah diikat, juga memiliki ukuran yang sangat cocok digunakan untuk semua bentuk tubuh karena memiliki ukuran panjang depan 117 cm, panjang belakang 122 cm, dengan lebar sarung 80 cm, panjang sarung 135 cm, mukena kekwa by Siti Khadijah memberikan 3 varian warna, yaitu full hitam, full putih, dan juga hitam dengan motif, lengkapi kehusukan ibadah Anda sehari-hari dengan mukena kekwa by Siti Khadijah. Belanja di Oshop aja. Bangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker.
Samo yang pasti mendep di rumah bae. Pesan ini dipersembahkan oleh Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin dak pacak aku ngelupokenya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit be. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang dosun. Dia udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus, kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Mau balik lah gue bang. Kau tega dengan ayu kau ya? Balik lah ke Palembangnya Dwi ya? Kau udah tahu ayu kau gila Dwi? Ayu udah nyangka Dwi. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Mokase, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, baru 2 minggu jalani program asimilasi dari LP Sekayu, FB balik lagi berurusan sama polisi karena sudah menjadi pengedar sabu. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti puluhan paket sabu siap edar sama duit hasil transaksi narkoba. Sudah kesekian kalinya, FB alias Oran, warga desa Karya Maju A6, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, harus ngejalani hukuman di balik terali besi. Maini lanang yang nerima program asimilasi dari pemerintah ditangkap polisi kena perkara narkoba jenis sabu. Juru penangkapan yang dilakukan, polisi nyata barang bukti 43 paket sabu, semua alat isepnya, sama duit hasil transaksi jauh-jauh sabu serta timbangan digital. Menurut keterangan polisi, penangkapan FB ini dewe atas laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas transaksi narkoba yang dilakukan tersangka sesudah bebas. 30 penangkapan tersangka seperti ini. Jadi gini, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di desa Karya Maju A1 sering terjadi transaksi narkotika. Maka dari itu kami dari unit Reskrim Polsek Keluang melakukan lidik. Setelah mengarah ke pelaku yang bernama Febri Tantori alias Olan. Selanjutnya kami
berkoordinasi dengan Pak Kapolsek, Bapak Ibtu Dwi Rio Adrian. Selanjutnya, beliau memerintahkan saya selaku Kanit Reskrim Polsek Luang beserta anggota langsung melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka Febri Tantori alias Olan di rumah tersangka. Pada saat melakukan penangkapan, saat itu ditemukan barang bukti narkotika, timbangan, dan bom. Jumlah barang bukti narkotika yang berhasil kami temukan pada saat kami melakukan penangkapan sebanyak 37 paket. FBDW balasan nekuni bisnis terlarang ini karena tidak ada gawean lain sesudah bebas. Barang haram tersebut didapat dari bandar berinisial M yang ini masih juru pengejaran polisi. Dari mana? Dari A1 kan Banyak-banyak ya. Mereka pesan sudah langganan atau baru pesan semua? Baru pesan aja. Saya baru setengah bulan jalan kan. Sudah berapa kali Mas keluar masuk penjara? Udah 3 kali. 3 kali. Kasus apa aja? Kasus saja sama pencurian. Kasus pencurian. Yang ini kasus sabu. Timbangan itu untuk apa? Ini siapa timbangan? Timbangan itu punya siapa? Ini saya. Mas, ini berapa jumlah tadi tuh yang itu tangkap? 37 yang 37 paket. Itu sepaketnya berapa itu? Berapa gram? Ada yang 100, ada yang 50, ada yang 500. Ada yang 500 ya. Itu sudah terjual semua belum? Belum. Baru 10 yang terjual. Baru 10. Berapa itu 10 itu uangnya? Dapat uang 750. 250. Seharusnya dapat berapa kalau semua? Dapat 6 jutaan. Hah? Sudah dapat 5-6 jutaan. 5 sampai 6 juta. Uangnya untuk pakai juga. Untungnya untuk dipakai sama untuk makan. Untuk makan. Memang pekerjaannya apa sehari-hari? Nggak ada pekerjaan. Nggak ada pekerjaan memang. Untuk nanggung jawab keperbuatannya, FP pun ini harus balik lagi ngejalan hukuman di balik terali besi. Ruzi Iskandar, PAL TV. Berapa keuntungan yang kau dapat? Pemirsa, guna ngejalani sidang gugatan di MK, pasangan calon bupati sama wakil bupati Muratara nomor urut 3, yaitu Sarip Hidayat sama Suryan Sofyan, ngawak 103 alat bukti. 103068. Pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Musirawas Utara digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK oleh pasangan calon nomor urut 3, Sarip Hidayat dan Suryan Sofyan. Juru sidang yang dilakukan secara luring sama daring tersebut dipimpin oleh Hakim Daniel Yusmik Pancastakifo. Sementara kuasa hukum pemohon Syarif Suryan yang hadir langsung ialah Andi Muhammad Asrun sama Ilham Fatahillah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Dari pantauan PAL TV melalui siaran langsung YouTube MK, Syarif Suryan yang dikuasakan sama kuasa hukumnya maju ke dasar sama pokok permohonan serta ngawak 103 alat bukti. Adapun di antara tuntutan tersebut yang dibaca ke pemohon, yakni pasangan calon nomor urut 1, Devi Inayatullah, tidak memenuhi syarat juru pencalonan Pilkada Muratara 2020. Sehingga pemohon minta sama MK nyatu ke beberapa tuntutannya, di antaranya pemungutan suara ulang di 4 kecamatan, sama nyatu ke idak sah dan batal penetapan Devi Inayatullah sebagai pasangan calon bupati sama wakil bupati Muratara, berdasarkan keputusan KPU Muratara tanggal 24 September 2020. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon bupati wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara, kecuali pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut 1 Devi Soehartoni Inayatullah selama dalam 1 tahun sejak putusan dipecahkan. 5. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Musirawas Utara nomor 304/PL.02.6 /datar KPT /1613 KPU /datar Kap /13 Romawi /2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 13.45. Atas hal tersebut, Hakim Aswanto
Nundang sidang sama bakal balen lagi ngelaku ke sidang Senin depan 1 Februari dengan agenda dengar kejawaban termohon, Bawaslu, sama pihak terkait serta pengesahan alat bukti. Adi Arianza, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek di hari ini. Kalau pemirsa punya sana, luar keluarga yang hilang dan pengen beritakan acara Gerbek, laju datang ke studio PAL TV dengan cara bawa foto sama datang lengkapnya. Aku Cik Edi, sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi malam hari ini mohon pamit undur diri dari layar kaca televisi ke Sensko ini. Dan yang pasti terus saksi ke Gerbek setiap harinya di PAL TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wi, galak Wi. Oh, ngapa? Galak Wi. Apa Bodol ini? Wi. Nah. Aku kerupuk Wi. Pas lah dengan Rai. Kopi, Beb. Kopi? Iya. Aduh, panas ini. Banyak nih. Wi. Ngapa, Fik? Anggu baik. Panas Wi, galak itu Wi, ditiup ke Wi. Apa? Tiup ke juga. Bolot lah cak kipas angin. Dep